Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada beberapa hal diantaranya mengenai kejelasan kompetisi musim depan gitu ya. Jadi perlu disimak dan perlu diperhatikan, karena ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh kemarin. Baik, langsung yang pertama ini mengenai kejelasan kompetisi, format apa yang akan diterapkan di musim depan gitu ya. Jadi yang pertama untuk format teman-teman, ini musim depan sampai tidak tahu kapan itu dihapuskan fase Championship Series dan fase dari Regular Series. Jadi kembali ke kompetisi penuh. Jadi musim depan itu kompetisi penuh teman-teman. Ini sudah diketok palu, sudah diputuskan oleh PT LIB dan PSSI bahwa tidak ada lagi Regular Series maupun Championship Series sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Bisa kemungkinan mungkin nantinya ada lagi, bisa mungkin tidak. Tapi kalau dari segi bisnis, dari segi yang lain-lain, ini sangat menguntungkan untuk Championship Series. Tapi untuk segi efisiensi jadwal, karena baik dari tim nasional Indonesia nantinya akan banyak turnamen dan banyak kegiatan gitu ya ke depannya, beberapa tahun ke depan, maka kalau memang ada Championship Series ini akan menambah lama waktunya, waktu kompetisi di Indonesia, sehingga ya punten pemain-pemain juga ini akan lebih menguras tenaga katanya. Jadi hasil daripada pertimbangan itu lebih baik ya untuk memajukan ya timnas Indonesia sajalah gitu ya. Jadi mengorbankan untuk Championship Series ditiadakan. Dan ini juga menjadi satu hal yang memang harus digarisbawahi, bahwa adanya Championship Series ini ya sebetulnya buat klub-klub juga ada mungkin yang tidak setuju ya, apakah ini nantinya Persib terus yang akan juara atau bagaimana. Nah, ini terlalu dalam lah untuk pembahasannya, tapi yang jelas ya musim depan kita akan melihat satu kompetisi full atau satu kompetisi penuh lagi, tidak akan ada fase reguler maupun fase Championship Series gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mulai kick off ternyata diundur 1 minggu, sehingga bukan tanggal 2 Agustus tapi tanggal 9 Agustus gitu ya, hari Jumat 9 Agustus. Nah, ini setelah ya dipikir-pikir kata PT LIB, kenapa tidak tanggal 2? Nah, ini karena kan untuk merancang untuk skema 3 tahun ke depan sampai dengan 2027 ini cukup menyita waktu, cukup juga banyak pertimbangan, sehingga ya harus banyak diskusi lah. Sehingga kalau memang tanggal 2 terlalu mepet karena belum beres untuk ya rencana-rencananya, sehingga ya tanggal 9 ya pas untuk kick off pertama. Nah, kick off pertama ini itu akan dilaksanakan di Bandung. Jadi entah di GBLA atau entah di Sijalak Harupat. Jadi yang laga perdana ini, pembuka kick off ini, Persib Bandung akan menghadapi PSBS Biak. Jadi Persib Bandung menjadi kampiun Championship Series tahun kemarin atau musim kemarin, lalu PSBS Biak menjadi kampiun untuk di Liga 2 gitu ya, sehingga promosi ke Liga 1. Nah, ini sesama kampiun ini akan dipertemukan di laga perdana Liga 1 gitu ya, kick off Liga 1 tanggal 9 Agustus di Bandung. Tapi memang belum disebutkan untuk venue-nya. Nah, ini juga untuk mengenai apakah GBLA atau Sijalak Harupat masih menunggu kabar, tapi ya belum ada kabar teman-teman, sabar aja mengenai lelang GBLA ya, jadi belum saya bisa kabarin. Terakhir saya kemarin nanya ya beresnya katanya sekitar Oktober, karena masih ada yang harus dikejar lah gitu ya oleh kontraktornya. Jadi sehingga ya setidaknya September paling cepat selesai. Tapi kalau Agustus mulai kick off ya kemungkinan masih bisa di Jalak Harupat untuk beberapa laga perdana. Tapi ya kalau memang sudah selesai Agustus, sudah setidaknya rampung 90% mungkin ya bisa di GBLA gitu ya. Tapi ya nantilah kita update masalah itu ya. Jadi kembali ke topik awal, ini mengenai untuk
apa namanya tuh, regulasi fase Championship Series dan Regular Series sudah pasti tidak akan ada lagi musim depan, lalu kick off tanggal 9 Agustus, dan juga ini untuk informasi mengenai Piala Presiden itu resmi tidak diadakan teman-teman untuk tahun ini, dan memang karena beberapa alasan menurut Ferry Paulus atau menurut ya apa ya Dirut PT LIB gitu ya, ini mengenai beberapa alasannya, diantaranya venue atau tempat pertandingan atau ya stadion. Jadi stadion itu minimal harus ada 4 katanya yang full akan dipasang VAR. Namun ya saat ini baru tersedia 2, yaitu si Jalak Harupat dan juga Iwayan Dipta di Bali gitu. Nah ini menjadi satu hal yang memang ya menjadi pertimbangan tidak diadakan. Dan selain masalah venue atau selain masalah tempat pertandingan juga, ini juga mengenai kesiapan tim-tim. Katanya banyak tim-tim yang memang tim Liga 1 khususnya yang memang sudah merancang ininya sendiri gitu ya, untuk agendanya sendiri, sehingga ya daripada tidak maksimal lebih baik ya ditiadakan lah gitu ya. Nah ini Persib Bandung juga sebetulnya saya udah dengernya udah seminggu yang lalu, udah lebih mungkin ya minimal seminggu yang lalu lah. Ini makanya Bojan Hodak udah apa ya, nanti aja, nggak santai aja lah, nggak usah buru-buru pulang ke Bandung ya, walaupun disuruh standby ya standby tetap, tapi ya kayaknya kalaupun memang dimulai, kan kemarin nggak jelas ya, katanya awal apa pertengahan Juni, akhir Juni, awal Juli untuk Piala Presiden. Akhirnya ya udahlah katanya, kata manajemen, kalaupun nanti ada, kalau mau diikutkan ya ikutkan ya pemain seadanya aja lah gitu ya, kalau memang tidak mau apa namanya itu mengorbankan liburan daripada pemain dan staf pelatih semuanya lah. Jadi ya kemungkinan ya karena itu juga banyak klub-klub yang sudah merancang ya agendanya masing-masing. Nah Persib juga sudah ada agendanya teman-teman, untuk uji coba. Nah seperti yang sudah saya kabarkan lah beberapa lama yang kemarin gitu ya. Jadi ya nanti uji cobanya akan memakai, bisa jadi jersey baru gitu ya, bisa jadi di Bandung atau di luar Bandung. Ya di luar Bandung macam-macam, bisa di luar pulau, bisa juga di luar negeri mungkin, atau dengan tim luar negeri. Nah ini ya masih kita update nanti untuk kabar terbarunya gitu ya. Jadi ya apa Bojan Hodak memang sudah sesuai jadwal saja pulang ke Bandung tanggal 30 mungkin ya. Jadi tanggal 1 ngumpul di Bandung, tanggal 2 sudah mulai latihan bersama. Namun ya latihannya juga tidak akan langsung latihan full, ya setidaknya ada pemanasan lah, nanti dilihat dulu untuk ketahanan dan kebugaran para pemain, baru ditentukan skema latihannya. Nah ini kembali lagi ke awal teman-teman, untuk rencana musim depan sudah selesai, dan yang regulasi pemain asing memang belum diketok palu sampai sekarang, apakah memang 8 pemain atau 8 pemainnya ini 6+2 atau ada skema yang lain misalkan 7+1 atau bagaimana, ini belum diputuskan, sehingga ini Persib pun memang lagi menunggu. Tapi ya jangan khawatir, ini sudah ada ya nama-nama kalau pemain dan skemanya sudah disiapkan, walaupun memang belum ketok palu, namun Bojan Hodak sudah punya apa ya satu skema lah gitu, satu taktik sendiri gitu ya. Tapi ini bocoran terbaru teman-teman, menurut bocorannya lah gitu ya. Jangan nyebutin siapa, menurut bocorannya. Jadi kan Bojan Hodak ini memang sudah tahu bahwa Persib langsung lolos tanpa playoff di Piala Asia gitu ya. Nah untuk Piala Asia nanti kan, kalaupun misalkan Persib bermain bagus, itu bisa nambah poin klub dan poin negara juga. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya, jika memang Persib sekarang berprestasi di Piala Asia, ya itu juga
meningkatkan kualitas dari poin tim-tim liga yang ada di Indonesia, sehingga ya tahun berikutnya bisa langsung masuk ke Liga Champion Asia atau kasta tertingginya atau kasta elitnya gitu ya. Kalau sekarang kan mentok di posisi kasta kedua gitu. Nah, mudah-mudahan lah, kalau ya kita doakan juga, makanya Persib bertanding di kasta kedua ini ya untuk membawa nama harum Indonesia juga sebetulnya. Jadi tim-tim Liga Indonesia nantinya bisa masuk ke fase elitnya gitu ya, bukan di kasta kedua lagi. Nah, ini menurut Bojan Hodak ya kita perlu pemain-pemain yang siap gitu ya. Makanya ya katanya ini Bojan Hodak misalkan nanti akan bertemu dengan pemain, bisa jadi dengan Jepang, dengan Cina, dengan Korea Selatan, itu juga sudah ya, apakah ini sebuah kode gitu, ada pemain asing misalkan 6+2 ini 2 pemain harus dari Asia ya, apakah ada dari Jepang atau dari Korea atau dari Cina atau dari benua Asia sebelah mananya gitu. Nah, ini ya menjadi menarik. Tapi kalau secara apa ya, secara sejarahnya Bojan Hodak lebih suka pemain dari Eropa ya, mungkin karena darah dia Eropa, dari Kroasia ya, kemungkinan dia membawa Eropa. Tapi kalau memang regulasinya harus ada 2 pemain Asia ya, mau nggak mau kan harus milih gitu ya, Bojan Hodak juga dari negara Asia yang mana gitu ya. Nah, ini menjadi menarik karena nantinya ada 2 skema untuk Liga 1 dan skema untuk Piala Asia. Jadi ini menarik teman-teman, makanya kemarin kita ada info ada striker yang kemungkinan asing gitu ya, tapi ini juga masih harus kita koreksi karena ya Bojan Hodak juga belum sampai di Bandung, sehingga masih terbatas untuk informasinya, dan manajemen juga masih menutup pintu gitu, walaupun ada celah dikit biar bisa ngintip gitu ya ada apa. Tapi yang jelas belum ketok palu, belum pengesahan regulasi pemain musim depan, sehingga yang masih sedikit tertutup teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.